Selamat sore. Besok saya akan merayakan ulang tahun ke-51 17 Maret dan hari ini saya merayakan ulang tahun. Terima kasih untuk my dear brother Bapak Irmawan dan Monica Nancy Marina beserta keluarga. Saya pun mengucapkan terima kasih untuk Airin di Sabah Malaysia, Aunty Regina Ho di Kuching, Madeline di Kuching, dan juga untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumardi di Cilengsi Bogor beserta keluarga, Bapak Robert di Surabaya, kemudian Ibu Tresia Yeni di Jakarta, Ibu Cameli, Ibu Tresia di Makassar, dan juga untuk Ibu Jamaikong di Sacramento, Amerika, Ibu banyak lagi yang orang-orang yang tidak bisa sebutkan satu persatu saya akan bawa dalam misa ini. Terima kasih. Biasanya kalau ulang tahun orang akan meniup lilin, tetapi saya menyalakan lilin ini supaya tidak ditiup dan tidak padam untuk selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selalu sehat. Terima kasih. Selalu semangat. Ya. Selamat ulang tahun. Ibu Erna, terima kasih. Selalu ya. Terima Tetap kasih. semangat, tetap sehat. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Terima kasih. Matikan aja. Matikan kok. Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Cu, Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setiapan Nakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Ibu Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea, Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Aunty Regina Ho di Kuching, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Li Huang dan Bapak Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Renawati, Bapak Bonifasius Aristo dan Evan, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk kelancaran usaha Julianus Hendy Lim dan usaha Fernadi Lim, untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Emeda Majar dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Rina Gunawan di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ibu Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska, Angka Robert Ayen di Serian Sarawak, dan keluarga Sis Jessica anak Jolis di Serian Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Ling Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my four boy, Andrian Ling Win Long, Andrew Ling Yu Long, Ansel Ling Jun Long, dan Alexander Ling Kai Long. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bapak Marinus Petrus Bongo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Che Kiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samso Tien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak,
Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Rosco dimakamkan di Kucing, Sarawak, Suparto Daryanto meninggal di Jakarta, Cecilia Pianti Majar meninggal di Sydney, Australia, Leo Namsen meninggal di Pontianak, Anna Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lauren Hamlin. Kita persembahkan seluruh intensi ini dalam perayaan Ekaristi. Rintihan maut membisingkan telingaku, jeritan neraka menegakkan bulu teromaku. Terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari bait-Nya yang kudus Ia mendengarkan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Bro Ageng dan Ibu Ernawati, selamat sore. Selamat sore Romo. Pertentangan sekitar pribadi Yesus semakin berkembang. Dari perjanjian lama kita dengar nubuat tentang Mesias yang akan datang, yang bagaikan domba tak berdaya akan dibantai atau bagaikan pohon besar yang sedang kuat-kuatnya akan ditebang. Namun di ufuk nampak cahaya, seorang yang tidak disorong oleh prasangka dan tradisi melihat suatu keunggulan pada nabi dari Galilea. Tak pernah seorang pun berbicara seperti itu. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah Hati, bimbinglah kiranya hati kami, sebab kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tak dapat hidup baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang oleh terhadapku. Maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka padaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan kesepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembebasan-Mu terhadap pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati.
Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengar Yesus berkata, "Dia benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Dialah Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Sebab kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Yesus, tetapi tiada seorang pun yang berani menyentuh dia. Maka ketika para penjaga yang ditugasi para imam kepala dan orang Farisi pergi kepada para imam kepala, orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawa dia?" Jawab para penjaga, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara para pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara kaum Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dulu datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang tahu apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tiada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nabi Yeremia mengakui dirinya sebagai anak domba yang belum tahu apa-apa dan akan disembelih, atau seperti pohon yang sedang kuat-kuatnya yang akan ditebang. Tuhan mengingatkan, dan Yeremia tetap percaya dan berdoa, Tuhanlah yang akan membela. Di dalam Injil Yohanes, Yesus memang seorang pribadi yang mengagumkan. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang nabi, bahkan Mesias. Bila orang membolak-balik kitab suci, juga akan bingung. Para hamba imam agung juga tidak tahu. Mereka menyegani dan menghormati dia. Nikodemuslah salah seorang yang berani menyarankan agar Yesus diberi kesempatan untuk membela perkaranya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Secara khusus kami juga berdoa supaya Kau memberikan berkat kesehatan, kelimpahan dan kelancaran usaha dari keluarga Bapak Bambang Hermawan dan Ibu Monika Nancy Marina, Ibu Ernawati dan Bapak Bonifasius, serta Bapak Apeng Herculanus. Ya Tuhan, supaya Kau memberikan berkat usaha dan pekerjaan mereka. Dan juga kami berdoa untuk semua orang yang pada saat ini sedang sakit. Jamalah dan sembuhkanlah mereka, dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, supaya Engkau memberikan istirahat kekal kepada mereka. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Pujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, semoga kami bersedia mengikuti hamba penderitaan-Mu setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas turunkan kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kedalakan jiwa Kristus, jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang. lindungilah kami, Di waktu ajar, terimalah kami, sudah bersama Roh Kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kita telah ditebus dengan darah Kristus yang mulia, darah anak domba yang tiada bernoda. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, semoga perjamuan suci ini memurnikan kami, sehingga berkat kekuatannya kami hidup jujur dan saleh demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Semoga seluruh orang yang kita doakan, hidup kita, pekerjaan kita, selalu limpah berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Amin.